Mohon maaf ya, saya baru sampai tadi sholat bentar saya, mohon maaf ini yang kelas A sudah saya, submit yang soal kuis satunya untuk naruh tugas kuis 1. Saya kasih kesempatan sampai nanti malam ya, jam 8 malam, karena mohon maaf saya baru sempat masukin karena semalam itu saya jadi panitia, Dek, panitia perpisahan wisuda anak saya ya, jadi kemarin itu sampai malam di tempat acaranya, jadi mohon maaf sebentar. Tadi pagi udah sampai sana. Ini juga belum sempat ini ya. Mohon maaf belum sempat bersihkan make up. Bentar. Yang kelas A sudah, sekarang yang kelas B. Oke. Assignment. Satu. Oke. Tugasnya baru saya attach-kan jam 5 nanti sih. Jam 5 nanti, ini bentar ini tak coba tak attach-kan jam 16 deh ya. Yang tadi keburu jam 5, 16, 30 Mei jam 21. Oke. Just type. Oke. Coba dicek dulu. Nggak mau. Tunggu. Salah ini. Salah. Ya. Coba dicek dulu di learning yang kelas B. Kalau kelas A tadi saya attachment kan jam 5 ya. Sudah bisa dibuka nggak yang di kelas B? Untuk naruh tugas yang kuis 1. Sudah, Bu. Bisa ya. Oke, sebentar. Ya, baik. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya nggak niat absen ya, saya cuma ngecek aja. Saya anggap aja ini masuk semua, takut ada yang belum absen. Nah, ini belum ada. Samuel ada? Halo? Hadir, Bu. Maka hadir ya. Ada yang belum absen soalnya. Keiza hadir? Keiza hadir? Dania? Hadir, Bu. Oke, Dania hadir. Keisa nggak hadir? Halo, Keisa? Keisa nggak hadir ya? Oke, baik. Yang lain udah absen. Saya anggap absen ya, cuman saya takut ada yang belum absen tadi. Jadi ini justru saya mau ngabsen, mau saya anggap hadir. Cuman ini Keisanya kok nggak ada. Sebentar. Kelas BMB udah, sekarang masuk ke kelas BMA. Oke, yang BMA. Ya. Salsa memang izin ya, Muhammad Zakiuddin nggak hadir? Sama Salsa, sakit ya? Salsa hadir, Bu. Oh, Salsa hadir. Saya juga hadir, Bu, Muhammad Zakiuddin, Bu. Oh, oke. Kok di sini? Oh, sorry. Ini yang kemarin, Dek. Ya udah sekalian. Kamu kemarin masuk ya? Ini Bu Asri. Iya, Bu, masuk, Bu. Oke, ya sekalian. Masuk, Bu. Saya perbaiki. Oke, bentar. Saya keliru buka jaringan komunikasi broadband. Bentar, maaf. Cancel, tunggu. Sistem komunikasi seluler, nah kelas A.
Oke. Oke, Ilham ada Ilham? Halo Ilham? Ilham kelas A? Muhammad Ilham? Enggak ada ya. Ananda Rifki? Ananda Rifki? Enggak ada juga. Aulia? Halo, Aulia ada? Ya, hadir juga. Prama? Halo, Prama? Prama ada? Enggak ada juga. Oke, baik. Nanti kalau hadir tolong diinfo ya. Prama, Aulia, Ananda Rifki, dan Ilham. Oke, baik. Aulia hadir, Bu. Oh, Aulia hadir. Oke, baik. Aulia hadir. Ananda Rifki hadir? Ilham? Sama Prama? Belum? Oke, baik. Minta tolong kita open cam dulu ya sebentar, Dek. Ibu, Keiza hadir, Bu. Oke, Keiza hadir. Sebentar ya, Keiza. Ya, oke, sebentar. Keiza hadir. Baik. Keiza. Berarti BMB ya. 6B ya. Keiza 6B. Oke, baik. Maaf Bu, Andika juga hadir Bu, BM6B. Tadi kamu udah absen belum, Andika? Tadi pagi. Kalau yang tadi pagi udah absen, nggak Bu Asri panggil memang. Ini cuman yang tadi belum absen. Yang tadi Ya, Bu. belum absen, saya panggil supaya nggak kosong absennya. Tapi yang sudah absen sudah nggak saya panggil lagi. Sudah absen ya tadi pagi Andika ya? Udah Bu. Udah, berarti oke, sudah. Nggak saya ganti. Oke. Kita foto dulu bersama ya. Minta tolong semuanya open cam. Saya boleh minta tolong siapa Jabar pakai PC Jabar? Iya Bu, boleh Bu. Oke. Baik. Ya oke. Kita foto. Keja, kenapa Keja? Dua ini mungkin ya, 2 kali foto. Ini Kita 1. mulai dengan mundur dari 3, 2, 1. Oke, sudah Bu. Oke, terima kasih. Baik. Ya, oke, saya akan masuk ke materi lanjutan yang kemarin ya. Bu, maaf, Prama hadir Bu. Ya, nanti ingatkan terakhir ya Brahma, boleh ya? Oke Bu. Udah kadung ditutup. Saya izin off cam juga ya, ntar. Ini meskipun off cam tolong diperhatikan ya Dek. Ini agak hitung-hitungan, saya soalnya takut kita materinya nggak kelar ya, jadi karena saya pengen ngajar 5G-nya juga, jadi supaya kita materinya selesai. Ya, oke. Karena minggu depan itu wisuda anak saya lagi yang satunya. Sebentar ya, mohon maaf. Halo, Assalamualaikum ya. Ya, baru aja sampai. Aku lagi ngajar, nanti malam tak telepon ya, habis maghrib ya. Sorry ya. Ya, yuk, Assalamualaikum yuk. Udah muncul deh materi saya. Halo semuanya. Sudah Bu. Udah ya. Oh sebentar, saya kasih ini dulu. Oke, minggu lalu Bu Asri sudah jelaskan apa pengertian dari OFDMA dan mengapa OFDM ya, OFDM dan OFDMA bedanya apa,
dan mengapa kita menyebutnya sebagai OFDM gitu ya. Nah, hari ini kita akan masuk mengenai, kalau kemarin sudah konsepnya ya, kemarin sudah bicara tentang konsep OFDM-nya. Nah, hari ini sore ini kita akan bahas terkait perhitungannya ya. Jadi bagaimana kita menghitung ini ya, mengenal radionya, bentuk radionya seperti apa yang pertama, dan kedua bagaimana proses penghitungannya. Saya review dulu sebentar ya sebelum kita melanjutkan pertemuan ini dengan perhitungan ya. Oke, jadi saya kasih ruang kosong dulu untuk nanti ngitung. Sebentar. Saya review sebentar ya. Oke. Bikin ruang kosong dulu sebentar. Nah. Oke ya, udah. Saya review sebentar untuk yang sudah saya jelaskan minggu lalu supaya ingat gitu ya. Jadi konsep dari OFDM kemarin adalah ini ya, mengubah gitu ya, mengubah dari domain frekuensi gitu kan ya ke dalam domain waktu ya kan. Kalau domain frekuensi kemarin isinya apa, Dek? Berupa apa di dalam domain frekuensi? Halo semuanya? Halo? Di dalam domain frekuensi isinya adalah berupa apa? Ayo dong. Apa isinya di dalam domain frekuensi? Halo semuanya? Di dalam domain frekuensi isinya apa? Kelas A, kelas B? Ini saya semangat 45 loh ya ngajarnya ya, meskipun sebetulnya saya capek ya, berangkat dari mulai pagi udah persiapan ya, subuh itu udah dandan gitu ya, jam 6:30 sampai sana sampai sore, tapi saya semangat, ayo dong. Ayo, domain frekuensi isinya apa, Dek? Subcarrier, Bang. Ya, subcarrier yang dipakai sebagai pembawa. Meskipun di sini sudah ada tulisannya, saya harus yakin bahwa Anda itu apal gitu ya. Jadi bagian frekuensi ini ya, itu digunakan untuk pembawa atau subcarrier-nya gitu ya. Di mana kemarin sudah kita pelajari bahwa satu subcarrier sesuai dengan ketentuan dari ITUT gitu ya. Besarnya berapa, Dek? Satu subcarrier, halo semuanya? 15 kHz, Bu. Iya, 15 kHz. Oke ya. Satu subcarrier adalah 15 kHz. Nah, kemudian kita punya beberapa frekuensi yang digunakan untuk 4G, yaitu berapa aja kemarin, Dek? Frekuensi yang bandwidth yang digunakan untuk 4G, frekuensinya berapa aja? Bandwidth-nya, lebar bandwidth-nya yang dipakai? Ada 1,3, terus 3 mega. 5, 3, 5, oke, terus 10, 15, 20. Nah, dan 20 ya. Jadi ada 6 variasi gitu ya. Nah, di sini nanti tergantung. Jadi karena kita satu subcarrier itu adalah 15 kHz. Nah, kita menggunakan berapa? Kemarin sudah kita bicarakan juga bahwa dari lebar bandwidth ini yang digunakan lebarnya berapa persennya, Dek? 90%. Bu. Ya, 90%-nya. Oke, sehingga kalau misalnya kita punya 5 kHz, contohnya ya 5 kHz atau gampangnya 10 deh. Kalau kita 10 berarti berapa? Ini ya, misalnya ini dalam mega ya, 1,3 MHz ya, sampai 20 MHz. Artinya, sebentar ini. Ya, ini mungkin kalau ada yang nggak masuk minggu lalu, jadi ini mungkin biar bisa ini ya. Ini di dalam domain frekuensi ya. Dalam domain frekuensi itu dipakai untuk pembawa, ini perlu ingat terus ya, dalam domain frekuensi dipakai untuk subcarrier atau pembawa. Jadi kalau misalnya kita punya 10.000 MHz, maka jumlah subcarrier-nya berapa? 10 MHz kali 90%, gitu ya. Halo semuanya, sehingga ini menjadi 9 MHz, gitu ya. Sehingga jumlah subcarrier-nya adalah berapa? Ayo semuanya, 9 kali 10 pangkat 6 dibagi 15 kali 10 pangkat 3. Gitu ya? Benar ya semuanya ya? Halo? Iya, Bu. Ya, berarti ini berapa?
Berapa berarti? 90 dibagi 15 dapat berapa, Dek? 6, Bu. Ya, berarti ada 600 subcarrier gitu ya. Sehingga nanti kalau kita punya frekuensi yang paling besar 20 MHz gitu ya. Ya berarti kan 2 kalinya kan? 2 kalinya ini ya. Berarti pasti di sini nanti subcarrier-nya jumlahnya adalah 1.200 subcarrier. Oke, ini yang minggu lalu ya. Sudah kita bahas. Ini ada pada domain apa, Dek? Pada domain apa? Letaknya? Halo semuanya. Apa tadi? Domain frekuensi. Oke. Sekarang kita berbicara kita di domain waktu ya. Di domain waktu ya, di domain waktu. Di domain waktu di situ dia berbicara apa di domain waktu, Dek? Digunakan untuk apa? Simbol atau frekuensi. Informasi. Ya, simbol ini dipakai untuk bit-bit data atau informasi gitu ya, bit-bit data atau informasi. Bergantung dari apa kemarin? Modulasi yang digunakan. Ya, ini bergantung dari modulasi yang digunakan. Di mana modulasinya ada apa saja? QPSK, 16 QAM, 16 QAM, oke. 64 QAM, ya. 64 QAM dan 256 QAM. Gitu ya, ada 4 ya. Di mana kalau QPSK per simbolnya berapa bit? 2, Bu. Ya, 2 bit per simbol, oke. 16 QAM? 4. Ya, 4 bit per simbol, oke. 64? 6, Bu. 6, Ya, Bu. 6 bit per simbol, oke. Dan 256 berapa ini? 8, Bu. 8, Bu. 8 bit per simbol, oke. Sip. Nah, kemudian Anda harus ingat bahwa pada saat domain waktu itu dipakai untuk membawa informasi gitu ya. Kenapa kok nggak di dalam domain frekuensi? Karena frekuensi itu kan rentan dengan interference. Nah ya seperti itu ya. Dan untuk membedakan atau untuk membatasi antara informasi satu dengan informasi yang lain, maka di sini ada guard intervalnya ya. Guard intervalnya di situ nanti disebut sebagai CP atau cyclic prefix ya. Nanti yang habis ini akan saya jelaskan CP ya atau cyclic prefix. Nah, jadi di sini konsep dari OFDM itu adalah mengubah dari domain frekuensi ke domain waktu, kemudian domain waktu dikembalikan lagi ke domain frekuensi. Padahal kalau Anda tahu FFT itu adalah mengubah dari domain mana ke apa kalau FFT? FFT itu dari domain waktu ke frekuensi kan? Halo semuanya? Benar ya? Berarti kalau nanti mengubah frekuensi ke waktu berarti diinverskan ya di sini ya. Kemarin mana nih? Di pemancar penerima. Oke, mana ya kemarin? Nah, ini ya. Jadi di sisi transmitternya di sini kita akan mengubah domain domain frekuensi ke domain waktu ya. Jadi dipancarkannya itu semuanya dalam domain waktu ya. Kenapa? Karena kalau dalam domain frekuensi kan rentan interference, maka diubahlah dalam domain waktu. Maka di situ prosesnya adalah menggunakan IFFT. Gitu ya, Dek ya. Jadi di sini domain frekuensi berubah menjadi domain waktu dan nanti di penerima domain waktu akan berubah kembali menjadi domain frekuensi. Jadi di sini kembali lagi ke bentuk frekuensi ya. Seperti itu. Maka di sini dipakailah proses FFT ya. Jadi di pemancar ada proses IFFT dan di penerima ada proses FFT ya. Di pemancar ada proses menambahkan cyclic prefix ya. Di sini ada proses meremove atau menghilangkan cyclic prefix. Itu yang sudah saya jelaskan di pertemuan minggu lalu ya semuanya ya. Jelas ya sampai sini ya. Kemudian apa bedanya antara OFDM dengan OFDMA juga sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita akan berbicara tadi ya, apa itu cyclic prefix. Kayak saya mau ini aja deh, nyalain kamera bukan apa-apa ya, biar saya ngerasa ini Pak. Anda juga semangat, saya juga semangat biar nggak ngantuk. Izin ya saya ya, boleh ada yang nemenin ya.
Oke, saya tak nyalain kamera aja. Ya, baik. Oke ya, jadi pengenalan radio 4G kita mulai dengan cyclic profit. Apa itu cyclic profit? Gitu ya. Jadi seperti yang Bu Asri sampaikan kemarin, jadi pada saat kita mengubah domain waktu ke dalam domain frekuensi itu adalah ada proses di mana kita mengubah dari FDM ke FDMA ya. Jadi proses mengubah FDM menjadi ya FDM menjadi OFDMA di situ adalah dengan membuat ortogonal kan ya ini ya. Melakukan ortogonal. Melakukan ortogonal itu adalah dengan menghilangkan interference yang muncul gitu ya akibat proses FDM ini ya. Di sini kan kelemahan utama dari FDM itu kan adanya interference yang diakibatkan pembagian kanalnya berdasarkan atas frekuensi kan begini ya. Nah, di OFDMA itu kita akan membagi berdasarkan frekuensi juga, bahkan di sini semakin rapat gitu kan ya. Nah, semakin rapat. Kenapa? Karena usernya makin banyak, kapasitasnya makin gede gitu kan ya. Nah, sehingga dengan menjadikan ini menjadi semakin rapat seperti ini, maka tentu kita yang jadi poin utamanya adalah bagaimana gitu ya, bagaimana supaya interference-nya itu hilang. Ya, interference-nya itu hilang seperti bagaimana prosesnya untuk mengubah ini supaya hilang. Nah, untuk menghilangkan interference ini adalah dengan cara mengenolkan ya, menghilangkannya gitu ya. Nah, prosesnya itu adalah dengan menambahkan pertama tadi ya mengubah domain frekuensi menjadi domain waktu gitu ya tadi pada saat kita ortogonal nih ya. O-nya itu di sini adalah ortogonal artinya tegak lurus. Tegak lurusnya adalah dengan cara satu mengubah domain frekuensi ke dalam domain waktu gitu ya. Nah, yang kedua adalah kalau ada tadi ya ada permasalahan interference yang terjadi gitu ya, maka ini dihilangkan dengan cara membuat guard band ya. Jadi membuat batas ya, membuat batas atau guard band antara informasi yang satu dengan informasi yang lain. Nah, bagaimana cara membuat batasnya itu kita menyebutnya dengan cyclic profit ya, cyclic profit. Nah, bagaimana itu bentuk cyclic profit? Jadi ini ya, cara yang digunakan untuk supaya memperbaiki adanya pengaruh ortogonal ya, karena datanya itu semakin rapat, semakin banyak, supaya tidak banyak terjadi interference, maka diberikanlah guard period gitu ya. Jadi menyisipkan sebuah data khusus ya yang dipakai untuk membedakan antara data kita dengan datanya orang lain gitu ya. Nah, teknik ini disebut sebagai cyclic profit. Bagaimana caranya? Prinsip dari guard period atau cyclic profit. Nah, prinsipnya ini, Dek. Prinsipnya adalah kita melakukan duplikasi ya. Duplikasi, tetapi duplikasi itu berasal dari simbol dari masing-masing data yang dikirim. Jadi misalnya saya ngirimin data gitu ya, Andika ngirimin data, kemudian Anin ngirimin data gitu ya. Kita masing-masing punya datanya sendiri-sendiri gitu ya. Nanti guard period atau cyclic profit yang dibuat oleh masing-masing orang itu berdasarkan atas datanya. Caranya bagaimana? Yaitu meletakkan bagian akhir dari simbol. Simbol itu kan isinya data-data kita ya, tergantung dari tadi sudah disebutkan di depan ya. Simbol itu tergantung dari modulasi yang kita pilih gitu ya. Apakah kita menggunakan GPSK, 16 GPSK, 64 GPSK atau 256 GAM gitu ya. Nah, jadi kita kalau misalnya saya menggunakan GPSK, berarti simbolnya kan satu simbol 2 bit. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi ini misalnya simbol punya saya gitu ya. Ini Asri gitu ya. Kemudian yang ini adalah punya Anin tadi ya. Saya pilihkan misalnya ini punyanya Anin nih. Simbol kedua adalah punyanya Anin. Nah, jadi simbol-simbol ini kan ada dalam domain waktu ya. Nah, ini dalam domain waktu ya. Nah, jadi untuk menghilangkan interference yang terjadi antar simbol ini gitu ya, maka diberikanlah guard period atau guard interval gitu ya. Bagaimana cara memberikan guard
period atau guard period intervalnya adalah dengan cara mengambil, nih lihat ya, mengambil dari bagian akhir nih ya, bagian akhir dari masing-masing simbolnya itu ditaruh di depan sini deh. Keren ya. Otomatis nggak bakalan sama dong gitu ya. Kenapa? Karena ini kan merupakan bentuk terjemahan dari masing-masing informasi yang saya kirim kan. Halo, bener ya? Gak mungkin kan informasi itu ada yang sama plek gitu kan, gak mungkin. Itu namanya menjiplak ya kalau informasi sama persis. Bener nggak ini? Halo, Dek? Paham ya? Dan sudah informasinya berbeda, bisa jadi modulasinya pun berbeda gitu ya. Jadi belum tentu misalnya ini bergandengan atau sejajar ini atau bersebelahan seperti ini, belum tentu simbol 1 dengan simbol 2 ini dimodulasikan dengan modulasi yang sama. Paham nggak ini? Halo? Semuanya bisa dimengerti, Dek? Paham nggak nih? Ya, paham ya. Kenapa? Bisa jadi misal posisi saya, kemarin sudah saya sampaikan ya, kenapa biasanya kalau Anda membaca white paper atau membaca penjelasan-penjelasan tentang 4G itu selalu disebutkan bahwa modulasinya itu hanya QPSK saja gitu ya. Karena memang QPSK itu adalah modulasi minimum yang digunakan di 4G. Artinya kalau kita menggunakan 4G itu menggunakan QPSK itu sudah bagus performance-nya gitu ya, otomatis dianggap bahwa yang lain-lain itu bisa mewakili gitu ya. Karena biasanya QPSK itu diletakkan untuk jarak yang paling jauh dengan site. Kemarin sudah saya terangkan ya. Semakin dekat dengan site biasanya dia menggunakan modulasi yang lebih bagus gitu ya. Jadi kapasitas bandwidth-nya lebih besar. Kalau kapasitas lebih besar berarti dia menggunakan modulasi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan yang jauh seperti itu. Nah, jadi cara untuk membedakan antara simbol satu dengan simbol lain dengan cara ya menambahkan guard period atau cyclic prefix yang didapatkan dengan cara menduplikasi ya, meletakkan duplikasi dari simbol itu sendiri gitu ya. Mengambil bagian akhirnya diletakkan di depan. Dan ini pasti nggak bakalan sama setiap orang gitu ya. Keren ya. Jadi yang menciptakan yang keren ya. Jadi seperti itu ya. Jadi dengan cara mengambil bagian akhir diletakkan di depan, bagian akhir dan seterusnya gitu ya. Sehingga ini pun akan menghindari terjadinya isi. Isi itu intersimbol interference gitu ya. Jadi untuk mencegah terjadinya intersimbol interference. Jadi interferensi yang terjadi yang diakibatkan karena komunikasi antar simbol yang berdekatan. Jadi seperti itu. Jelas, Dek? Halo semuanya, apa yang dimaksud dengan cyclic prefix? Dan kenapa perlu ada cyclic prefix? Nah, ini dipakai terus sampai 4G, sampai 5G ya. Jadi 5G pun nanti bakalan ada cyclic prefix gitu. Prinsipnya sama seperti ini. Cuman bedanya nanti di 5G seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu, bahwa di 5G itu subcarrier-nya itu tidak cuma satu gitu ya. Kalau tadi di dalam 4G itu kita cuma hanya punya satu subcarrier 15 kHz gitu ya. Nanti di 5G itu kita punya ada 6 ya. Ada 6 macam subcarrier. Oke. Sampai sini bisa diterima penjelasan Bu Asri semuanya? Halo? Iya, Bu. Bisa. Ya, Bu. Jasri ada? Jasri? Iseng aja ya saya manggil-manggil. Melen ada? Halo? Hani? Hana ya? Hana ada? Oh, yang saya panggil kok nggak ada semua ya? Yang cewek-cewek. Hana? Kofifa? Halo? Kedengeran suaranya. Melen, Jasri. Waduh, nggak ada semua ini. Anin jangan-jangan nggak ada juga. Anin? Hadir Bu, hadir. Hadir. Oke. Kalau yang cowok Mas Fatur Rahman ada nggak? Mas Fatur Rahman. Halo? Benedictus? Oh, nggak ada. Daniel? Oh, nggak ada juga. Wah, ini siapa? Berapa orang yang hadir ini? Oke, nggak apa-apa ya. Beneran nggak ada ini? Benedictus? Samuel? Hadir.
Oh, hadir. Oke, Samuel hadir? Hadir, Bu. Oke, yang izin ke saya itu cuman Hakim aja ya. Sakit katanya, panas ya. Mudah-mudahan cepat sehat. Yang lain Bu, nggak ada yang izin. saya hadir, Bu. Saya hadir, Oh, Bu. udah hadir. Udah sehat, Dek. Alhamdulillah, Bu, mendingan, Oh, Bu. alhamdulillah. Oh, oke. Tuh, yang malah sakit malah hadir ya. Alhamdulillah nih. Oke, Daniel nggak ada, Daniel? Neil? Oh, Daniel kemana ini? Ada, Bu, hadir. Oh, hadir. Oke, baik. Lanjut ya. Nah, ini yang tadi saya katakan, kenapa kok nanti di 5G itu ada 6 gitu ya. Kalau di di 4G itu kan subcarrier-nya itu cuma ada 1 yaitu 15 kHz ya. Kenapa nanti di 5G itu ada 6 ya, di frekuensi 60 itu ada 2. Nah, kenapa? Karena nanti ternyata dengan adanya cyclic prefix configuration ini ternyata nanti ada 2 macam perbedaan simbol ya. Jadi ada yang kita sebut sebagai normal simbol ya, normal CP ya, normal cyclic prefix, di mana dalam normal cyclic prefix itu satu jumlah simbol per subcarrier-nya itu ada 7 simbol, Dek. Satu subcarrier-nya itu ada 7 simbol gitu ya. Nah, kalau yang extended itu yang di bawah itu cuma 6, bahkan kadang-kadang hanya 3 simbol gitu ya. Kalau extended. Kenapa begitu ya? Karena sifat ininya ya, sifat konfigurasinya gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan normal cyclic prefix, ada yang disebut dengan extended cyclic prefix. Umumnya yang dipakai itu adalah yang normal cyclic prefix. Kenapa? Karena ini simbol yang dibawa banyak gitu ya. Nah, maka kenapa kok di dalam 5G nanti itu ada 6 subcarrier? Karena subcarrier-nya nanti ada 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, dan 240 kHz gitu ya. Jadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 6? Yang di 60 itu nanti ada 2. Nah, ada yang normal cyclic prefix dan ada extended cyclic prefix. Cuman bedanya nanti di dalam 5G itu simbolnya kalau di sini kan satu CP itu kan dia membawa 7 simbol ya. Nah, nanti kalau di di 5G itu kedua kali lipatnya. Nah, dia jadi 14 simbol seperti itu. Ya, jadi 2 kali lipat dari sini gitu ya. Nah, jadi makanya kenapa kok 2 kali lipat ya Bu Asri ya? Karena kapasitasnya jauh lebih besar ya. Nah, jadi memang ada sedikit perbedaan nanti antara 5G dengan 4G. Tapi secara teori itu kalau Anda menguasai ini dengan baik, nanti belajar 5G itu akan jauh lebih gampang gitu ya. Oke, jadi saya ulangi ya. Cyclic prefix ini konfigurasinya ada 3 sebetulnya ya. Ada normal dan ada extended. Extended itu ada yang 6 simbol dan ada yang 3 simbol. Karena jumlah simbol di sini yang disediakan itu jauh lebih sedikit, maka kebanyakan yang digunakan adalah normal cyclic prefix dengan masing-masing jumlah simbolnya adalah 7 simbol. Dengan besar rentang subcarrier ini adalah sebesar 15 kHz. Sampai sini sudah jelas ya. Bedanya nanti kalau ada extended cyclic prefix Anda sudah nggak asing lagi. Halo semuanya. Jelas ya? Iya, Bu. Oke ya, next ya. Saya ada pertanyaan belum ya? Saya lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita mau ngomong perhitungannya ya. Dalam apa tujuan perhitungan ini? Tujuan perhitungan ini adalah kita akan menghitung struktur frame radio yang akan kita buat gitu loh. Jadi misalnya nanti kalau Bu Asri punya bandwidth ya, atau Anda seorang radio planner gitu ya, Anda hanya punya bandwidth katakanlah 8 MHz gitu ya. Berarti 8 MHz yang paling mendekati Anda harus menggunakan bandwidth Anda adalah berapa yang Anda gunakan kalau 8 yang tersedia berarti Anda berapa? Hah? Yang Anda pakai berapa berarti? Halo? 5 ya, Bu? Iya, betul. 5 MHz gitu ya. 5 MHz. Nah, 5 MHz ini mampu menyediakan berapa banyak resource block ya. Nanti istilahnya nanti yang disediakan untuk user ya, tempat dia
mengirimkan data itu dikenal dengan istilah RB ya. RB itu dikenal dengan istilah resource block. Saya akan coba pelan-pelan. Kenapa kok saya ngotot ini, padahal sebetulnya nggak enak sebetulnya ya online begini. Tapi saya ngotot supaya apa? Paling nggak Anda sore ini ada sudah selesai dulu. Nanti kalau nggak jelas kita bisa review lagi di kampus gitu ya. Daripada nanti nggak sama sekali mundur lagi materinya nggak kelar-kelar nanti ya. Jadi saya udah harus dipaksa harus ngajar nih ya meskipun online gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi satu radio frame itu terdiri atas 10 milisecond. Saya tulis dulu ya. Ini kok jadi jauh banget ya. Kalau ini majunya ke ini ya, harus ditulis di sininya ya. Deket-deket sini. Oh, saya selesaikan ya udah. Nyelesain ini dulu ya. Yang satu radio frame terdiri atas ini. Berarti kita larinya ke sini aja nih. Nah, nih ada strukturnya nih ya. Oke, sebentar. Saya ngomongnya di sini aja. Keep. Saya kasih bagian kosong di sini biar nggak jauh-jauh. Saya kasih catatan ya. Nih. Satu radio frame pada OFDM itu terdiri atas 10 milisecond. 10 milisecond itu 10 subframe dan 20 slot. Saya ulangi ya. Saya tulis pelan-pelan ya. Satu radio frame ya dalam OFDMA. Ini tolong dicatat, kalau nggak Anda catat tolong mungkin di capture aja lah ya. Kalau nggak Anda catat ya. Kalau di kelas kan Anda bisa ini nggak tahu apa ini saya Anda record terserah. Ya, satu radio frame itu ya terdiri dari 10 milisecond ya. Satu radio frame itu terdiri atas titik 2 ya. 10 milisecond. Oke ya. Nanti diingat-ingat ya, satu radio frame itu 10 milisecond. Nah, 10 milisecond ini terdiri atas 10 subframe. Oke. Di mana gitu ya? Masing-masing itu ada 20 slot yang menyusun. Jadi satu radio frame itu 10 milisecond, 10 subframe, dan ada 20 time slot. Oke. Artinya gitu ya. Artinya ya, saya ulangi ya. Artinya dengan Anda dapatkan ini ya, satu radio frame ada 10 milisecond, ada 10 subframe dan ada 20 time slot gitu ya. Artinya berarti ini kita bisa turunkan. Berarti satu subframe itu adalah sama dengan 1 milisecond dan ini isinya adalah 2 time slot. Benar nggak ini? Halo? Benar? Benar ya? Diingat-ingat ya, berarti satu subframe itu sama dengan 1 milisecond dan sama dengan 2 time slot. Benar ya? Paham ya semuanya ya? Benar ya? Oke. Atau kita juga bisa menarik kesimpulan bahwa 1 time slot sama dengan 0,5 milisecond. Benar ya ini? Halo? Iya Bu, benar Bu. Oke ya, jadi saya ulangi lagi ya. Satu radio frame di OFDMA itu terdiri atas 10 milisecond ya. Di mana 10 milisecond itu artinya dia terdiri atas 10 subframe dan ada 20 time slot. Ini sudah apa ya? Sudah pattern-nya ya, sudah menjadi polanya itu seperti ini gitu ya. Enggak usah saya oret-oret lah, nanti Anda malah pusing lihatnya ya di oret-oret Bu Asri ya. Nah, dengan demikian kita bisa membuat kesimpulan bahwa gitu ya, kita bisa membuat kesimpulan bahwa satu subframe itu adalah sama dengan 1 milisecond dan 1 milisecond itu terdiri atas 2 time slot. Oke? Sampai sini jelas ya semuanya? Halo? Paham ya? Oke, nah sekarang kita lihat gambar radio frame itu kayak apa? Ya, ini saya
ke ini dulu, lepas dulu ya, saya langsung aja masuk gitu. Nah, radio frame itu bentuknya kayak gini, Dek. Nah, jadi radio frame itu bentuknya adalah seperti ini. Nih, yang bentuk banyaknya itu seperti gini ya susunannya. Ya, jadi kayak gini bentuknya ya, radio frame itu bentuknya seperti ini nih. Bentuknya susunannya seperti ini. Nah, padahal gitu ya, ini saya nggak detailkan dulu ya, saya tunjukkan dulu gambarnya. Padahal Anda mengenal ada 2 macam metode di dalam radio frame, yaitu ada FDD dan ada TDD. Benar ya, Dek? Halo? Iya, Bu. Oke ya, jadi ini saya simpan dulu ya, yang ini saya simpan dulu. Oke ya. Oke, ini saya simpan dulu ya. Oke, ini saya keep. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, padahal Anda mengenal bahwa di dalam LTE gitu ya, di dalam LTE, di dalam LTE itu ada 2 macam bentuk pengoperasian radio, yaitu ada 2 macam, yaitu ada FDD dan ada TDD. Yang atas ini kepanjangannya apa FDD, Dek? FDD kepanjangan dari, halo semuanya, ayo ingin dijawab. Apa? Frekuensi. Ya, frekuensi, division apa? Duplexing. Duplexing, dan kalau TDD itu adalah time division duplexing. Kenapa sih Bu Asri kok harus dipisahkan antara FDD dan TDD? Karena ini memang berbeda dalam pengoperasiannya nanti. Jadi contoh, kan sudah saya sampaikan kemarin ya, frekuensi yang kurang dari 2000 MHz atau 2 GHz ya kalau kita menyebutnya, ini biasanya bentuknya adalah FDD. Benar ya? Sudah saya sampaikan kemarin ya. Dan frekuensi yang lebih dari 2000 MHz atau 2 giga itu biasanya bentuknya adalah TDD gitu ya. Sebagai contoh gitu ya, misal frekuensi 1800 gitu ya, maka ini dia akan bentuknya adalah FDD gitu ya. Kita pakai yang umum aja yang dipakai di Indonesia. Jadi frekuensi 4G 1800 pasti ya bentuk mode radionya adalah FDD, frekuensi division duplexing. Sedangkan kalau yang 2300 MHz ini bentuknya adalah TDD. Oke, halo semuanya sampai sini jelas ya? Ini basicnya dulu. Paham ya ini ya? Jelas ini? Oke, jelas ya. Oke. Baik, sekarang FDD sama TDD itu apa gitu ya. Jadi FDD kalau kita bicara komunikasi antara handset ya UI dengan Enuit B ini ya, maka di dalam FDD itu frekuensi division duplexing. Jadi dia membedakan atas frekuensi. Jadi frekuensi uplink dan frekuensi downlinknya itu berbeda ya. Jadi membedakan antara komunikasinya itu ya, frekuensi division duplexing antara uplink dan downlinknya itu frekuensinya berbeda. Kalau time berarti ini apa? Frekuensinya berbeda tetapi T-nya sama seperti itu ya. Tapi kalau time division duplexing nanti T-nya yang T-nya yang berbeda tetapi frekuensinya yang sama seperti itu. Nah, jadi uplink itu adalah dari UI ke Enuit B gitu ya. Downlink adalah dari Enuit B menuju ke UI. Anda sudah tahu itu ya. Di sini berarti dibedakan atas frekuensinya. Nah, kalau kita menggunakan FDD ya, maka bentuk strukturnya adalah seperti ini rata-rata ya. Ini bisa untuk FDD atau untuk TDD ya. Jadi bentuknya strukturnya seperti ini ya. Umumnya dipakai adalah seperti ini, secara generik itu adalah seperti ini ya. Ya, biasanya ini FDD menggunakan ini ya strukturnya ya, seperti ini. Sedangkan kalau untuk yang ini FDD ya, ini FDD juga. Sedangkan untuk yang TDD biasanya bentuknya adalah seperti ini. Jadi kenapa kok
kita harus membedakan antara FDD dengan TDD gitu ya, karena secara struktur nanti ya, dan penghitungannya pun nanti akan berbeda antara FDD dengan TDD. Sampai sini bisa dipahami, Dek? Halo, kenapa Bu Asri ngomong di depan? Karena nanti secara perhitungannya pun untuk menghitung kapasitas radio frame ya, dengan menggunakan FDD dan dengan menggunakan TDD itu perhitungannya akan berbeda. Sampai sini jelas, Dek? Halo? Iya, Bu. Ya. Jadi nanti yang di kuis ini kemarin ya, sebentar sebelum saya terangkan ya. Yang di kuis 2 ini kan ini secara umum ya, ini kita menggunakan FDD nanti kan ya. Nah ini ya, ini kan secara umum ini adalah FDD. Tapi kalau nanti dengan menggunakan TDD, nah nanti perhitungannya ada di sini ya. Nah ini beda lagi perhitungannya ya. Dengan TDD beda lagi. Jadi ini adalah dipakai untuk FDD yang kuis 3, yang kuis 4 itu dipakai untuk TDD. Nanti saya minta Anda untuk mengerjakan juga ya nanti ya. Nah sekarang kita hitung dulu yang ini hari ini ya. Sampai sini dulu, nanti PR-nya ini dengan ini. Kalau nggak ngerti ini nggak apa-apa. Ya nanti saya tunjukkan ya. Oke, sampai terakhir nanti ada case study-nya ya ini ya. Oke, kita pelan-pelan aja. Nanti kalau waktunya ini ya lanjut gitu ya. Yang penting Anda paham. Kalau nggak paham silakan bertanya. Oke, saya ulangi lagi ya. Kalau FDD, frekuensi division multiplexing, jadi membedakan metode untuk pentransmisiannya itu adalah berdasarkan atas frekuensinya, yaitu membedakan atas frekuensi uplink dengan frekuensi downlinknya ya, seperti itu. Jadi dalam hal ini biasanya untuk uplink itu frekuensinya lebih rendah, lihat ya. Jadi untuk uplinknya frekuensinya lebih rendah gitu ya, sedangkan untuk downlink frekuensinya lebih tinggi gitu. Kenapa kok frekuensinya lebih rendah untuk uplink ini adalah ada jawabannya ya. Kalau kita frekuensinya tinggi maka redamannya itu akan lebih besar gitu ya. Padahal kita membutuhkan proses untuk melakukan uplink, ngirim informasi kan ya, bukan mengambil gitu ya. Sehingga kenapa kok di dalam uplink itu frekuensinya kita pilih yang lebih rendah? Karena untuk frekuensi yang tinggi itu redamannya lebih besar gitu ya. Padahal kita mau mengupload gitu ya. Sehingga dalam hal ini untuk yang uplink itu dibuat frekuensi yang lebih kecil dibandingkan untuk frekuensi uplink downlinknya. Halo, jelas ya? Saatnya bersamaan, T-nya sama gitu ya, tetapi frekuensinya berbeda. Jelas ini untuk FDD, Dek? Halo semuanya? Paham ya? Iya, Bu. Nah, untuk TDD kebalikannya ya. Jadi TDD itu menggunakan pita frekuensi tunggal gitu ya. Frekuensinya sama, tetapi ada pembagian waktu antara uplink dengan downlinknya. Jadi waktunya dibedakan tetapi frekuensinya sama gitu ya. Jadi T uplink dengan T downlinknya itu beda, tetapi frekuensinya sama, seperti itu ya. Ini metodenya ya, metode pengirimannya ya. Nah, sehingga dengan demikian pada saat kita berbicara struktur frame-nya pun nanti gitu ya. Nah, itu akan ada perbedaan perhitungan untuk proses yang FDD dengan proses yang TDD. Oke. Sampai sini jelas ya? Paham ya? Nah, secara umum ini ya, tipe 1, kalau yang tipe 1 ini digunakan untuk semuanya ya, baik FDD dan TDD. Anda tadi sudah saya sampaikan di awal, satu radio frame terdiri atas berapa subframe tadi, Dek? Ada berapa subframe? Halo? 10 kan ya. Ada 10 subframe ya. Kemudian nih ya, satu frame itu 1 milisecond ya. Satu frame itu adalah 10 milisecond. Nah, berarti saya tulis lagi ya di sini ya. Satu frame itu ada 10 milisecond ya. Kemudian ada 10 subframe dan ada 20 time slot. Artinya dalam hal ini ya, berarti di sini kalau di sini ini adalah time slot ya. Time slot 20 itu dari 0 sampai 19.
Ini ya. Time slot-nya adalah dari 0 sampai 19. Oke, mudah-mudahan ini jangan banyak yang nggak masuk ya, biar paham ya. Oke, ini lihat nih ya, tolong perhatikan. Ini time slot-nya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 19. Ya, ada 20. Mulai time slot yang 0 sampai time slot 20. Time slot 19. Saya tulis lagi di sini ya. 20 time slot itu dari time slot 0 sampai dengan time slot 19. Oke. Paham dari sini, Dek? Plus semuanya? Halo? Ya, Bu. Oke. Berarti karena tadi satu frame itu 20 time slot, dan satu frame itu ada 10 subframe, artinya satu subframe itu ada 2 time slot. Benar ya? Tadi kan? Satu subframe, ini ya. Satu subframe sama dengan 1 milisecond sama dengan 2 time slot. Benar ya? Berarti gambar Bu Asri, nah berarti dari 20 ini Anda bisa membagi menjadi seperti ini. Dua-dua gini. Berarti satu subframe ini ada 20 time slot. Dan nilainya adalah 1 milisecond. Sampai sini jelas, Dek? Halo, mudah-mudahan ngerti ya. Bismillah. Semangat, bismillah, bismillah. Ngerti semuanya? Halo? Paham nggak, Dek? Saya nggak ngeliat Anda loh. Ini saya sudah membuka kamera ya, supaya Anda ngeliat saya. Jelas nggak nih? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, oke, paham. Davia, kok bisa saya manggil Davia ya? Ngomong Dania kok bisa Davia? Davia itu udah 2 angkatan yang lalu. Dania? Ada Dania? Hadir Dania? Tuh, Dania hilang nih ya. Halo Dania. Tuh. Ada, Bu. Oh ada, oke, terima kasih. Sip. Oke ya, saya lanjutkan ya. Satu subframe, 2 time slot. Nah, masing-masing time slot ini nanti isinya yang tadi itu, Dek, 7 simbol tadi. Jadi 7 simbol tadi itu di dalam satu time slot ini isinya ini, 7 OFDM simbol tadi. Nah, 7 OFDM simbol ini masing-masing simbolnya itu di dalamnya ada berapa bit? Tergantung dari apanya tadi? Halo? Penggunaan modulasinya, Bu. Ya, modulasinya. Ngerti ya? Misal Anda pakai QPSK, berarti satu simbol itu 2 bit, berarti satu slot ini kalau kita pakai QPSA berarti ada 2 kali 7, berarti ada 14 bit per slot kalau kita pakai QPSK. Ngerti ya? Kalau kita pakai 16 QAM berarti ya 4 kali 7 ya, berarti 28 bit per slot kalau 16 QAM dan seterusnya. Saya tulis lagi di sini berarti ya, saya tambahin lagi di sini satu time slot, sini aja ya. Satu time slot isinya adalah 7 simbol. Ya, 7 simbol ini tergantung dari modulasinya. Dah, ini harus dikunci, diingat-ingat terus karena dipakai sebagai dasar untuk menghitung nanti. Jelas sampai sini, Dek? Saya ulangi, satu radio frame ada berapa subframe? Satu radio frame ada berapa subframe? 10. Oke. Satu radio frame ada berapa milisecond? 10 milisecond. 10. Ada berapa time slot? 20. 20. Berarti satu subframe berapa time slot? 2 time slot. Oke. Dan satu radio frame ya sama dengan 1 milisecond. Oke ya. Artinya
satu subframe ada 2 time slot dan itu di masing-masing time slot terdiri atas 7 simbol ya. Nah, berarti artinya satu time slot itu 0,5 milisecond. Ya, ini ya jangan lupa ya. 0,5 milisecond ini ada 7 simbol. Berarti kalau 2 time slot itu ada 14 simbol. Ya. 2 time slot berarti di sini ada 14 simbol. Paham sampai sini, Dek? Bisa diterima ya? Penjelasan Bu Asri? Halo semuanya? Iya Bu, paham Bu. Oke ya, paham ya, sip. Lanjut ya, kalau paham ya. Nah, sekarang ini sudah biar nggak ada terlewat ya. Nah, jadi tadi penjelasannya ya antara TDD dengan FDD tadi. Kalau TDD itu frekuensinya beda antara downlink dengan uplink, tapi waktunya ini waktu ya, waktunya sama. Ini sama waktunya, ini waktu. Ya, kalau ini T ya, ini T ini F, jangan ini kebalik, ini biasanya F-nya di sini, ini F-nya di sini ya. Ini T-nya berbeda ya, TDD, T-nya beda, ini T1, ini T2, tetapi frekuensinya sama. Ya, tadi penjelasan saya tadi. Oke, ini sudah. Nah, sekarang nanti ada yang namanya tipe TDD ya. TDD ini nanti berdasarkan atas konfigurasi. Jadi di TDD ini ada 7 konfigurasi. Mulai konfigurasi 0 sampai konfigurasi 6. Jadi saya ulangi ya, pada TDD, saya tulis di sini ada tempat kosong nggak? Oke, saya bikin lagi di sini ya. Khusus TDD ya ini ya. Kalau tadi FDD ya. Keep. Nah, ini soalnya untuk ngitung nanti Anda ya. Ya. Jadi oke. Ya, saya tulis ya. Pada TDD itu ada 7 konfigurasi. Yaitu ya dari konfigurasi 0 sampai dengan konfigurasi 6. Ini kalau Anda ngerti radio planner ini keren deh, benar. Beneran ini ya. Nih lihat. Jadi ada konfigurasi 0 ya, konfigurasi 0, konfigurasi 1, konfigurasi 2, konfigurasi 3, 4, 5, dan 6. Jadi totalnya ada 7. Nah, yang membedakan apa? Nah, ini Anda lihat. Nah, di sini ini ada subframe number-nya itu ada apa namanya simbolnya ini ya. Nih, saya pakai ini dulu, pointer dulu. Ada D, ada S, dan ada U gitu ya. D itu artinya dia downlink nih. D itu artinya nih ya. Ini saya kotakin ya. Ya. D itu artinya dia adalah downlink. Ya. U itu artinya dia adalah uplink. Oke. Sampai sini jelas? Halo, ngerti ya? Pas Bu. Oke. Nah, antara downlink dengan uplink selalu ya, frame yang berubah dari downlink ke uplink itu selalu harus dikasih special subframe di sini. Nih, setiap ya. Jadi ini dari di sini ada spesialnya gitu ya. Nah, ini ada spesialnya. Jadi downlink ke uplink itu ada spesialnya. Downlink ke uplink ada spesialnya. Selalu seperti itu ya. Nah, ya ini downlink ke uplink ada spesialnya, ini downlink ke uplink ada. Jadi dari downlink saya tulis ya. Dari downlink pindah ke uplink itu pasti di tengah-tengahnya itu ada S-nya gitu ya. Ada spesialnya. Nah, membedakan apa namanya konfigurasinya ini, konfigurasi 0, 1, 2 itu adalah jumlah konfigurasi uplink dan downlinknya. Ini total kan ada 10 subframe kan ya. Nah 10 subframe-nya itu dari mulai subframe 0 sampai dengan subframe 9. Berarti ada 10 ya Dek, halo semuanya? Iya Bu. Ngerti nggak ini? Paham ya? Oke, kalau ada yang jawab iya gitu lega rasanya saya ya. Kayak nggak ditinggal gitu loh ya. Oke ya, boleh dijawab ya nanti ya. Saya ulangi ya, jadi
Kan tadi saya bilang, satu radio frame OFDM itu terdiri atas 10 subframe. Kalau yang tadi kita bicarakan bentuk yang sedemikian itu adalah kalau bentuknya itu FDD gitu ya. Kalau khusus untuk DDD gitu ya, ini ada bentuk seperti ini gitu ya, ada konfigurasinya. Oke, konfigurasi itu ada 3 parameter, saya ulangi ya. Ada subframe yang dipakai untuk downlink, ada subframe yang dipakai untuk uplink. Antara subframe yang dipakai untuk downlink dan untuk uplink itu selalu ada spesialnya, spesial subframe untuk fungsinya sebagai guard time-nya. Nah, karena letaknya ini yang beda-beda, maka terjadilah 7 konfigurasi dari mulai konfigurasi 0 sampai dengan konfigurasi 6. Jelas ya sampai sini? Nah, bagaimana membedakannya? Anda lihat sekarang. Di konfigurasi 0, ya kita lihat yang 0 aja di sini dulu ya. Ada berapa downlink-nya? Biar nggak merah semua ya. Saya pakai warna lain. Hitam aja. Di dalam konfigurasi 0, D-nya ada berapa itu, D? Jumlah downlink-nya ada berapa? 7, Bu. Hehehe. Konfigurasi 0 tuh kan ini toh, Dek. Set, ini loh. 2, Bu. Nah, berapa? 2. Downlink-nya ada 2. Oke, konfigurasi 0 ya. Uplink-nya ada berapa? 6, Bu. Ya, 6. Berarti kita bisa tuliskan. Loh, mana tadi? Dek? Oh, ini loh. Nah, di konfigurasi 0, perbandingan antara downlink dan uplink itu adalah 2 dibanding 6 atau sama dengan 1 dibanding 3. Seperti ini, halo? Paham ini, Dek? Iya, Bu. Paham, Bu. Oke. Sekarang untuk konfigurasi 1. Konfigurasi 1 downlink-nya ada berapa, Dek? 4, Bu. Oke. Downlink dibanding uplink ada 4. Uplink-nya berarti ada berapa uplink-nya? Ada 4 juga. Ada 4 juga. Berarti ini perbandingannya adalah 1 dibanding 1. Oke, konfigurasi 2, downlink dibanding uplink, berapa nih? Berapa? 6, Bu. 6. Uplink-nya? Enggak ya, pasti ya. Karena spesial ya. Spesialnya pasti ada 2. Berarti ini 3 dibanding 1. Dan seterusnya, silakan Anda teruskan sendiri. Nanti Anda akan menemukan ada 7 konfigurasi yang berbeda. Halo, jelas sampai sini, Dek? Untuk TDD, Dek, bagaimana menentukan konfigurasi di TDD? Kenapa seperti ini? Kenapa berbeda? Anda bisa lihat, misalnya, Bu Asri kok ada yang sama? Iya, dia sama, misalnya sama gitu ya, tapi ininya beda nih, apa? Periodenya jadi beda. Ini 10 milisecond gitu ya, ini ada yang 5 milisecond gitu, sehingga menjadikan konfigurasinya menjadi berbeda. Paham ini, Dek? Paham, Bu. Paham ya? Oke, semua paham ya. Nanti, nah sehingga dari sini gitu ya, kita akan lanjut ya. Dari sini nanti ini ya, gambarannya seperti ini ya. Jadi kita membuat satu, ini sama ya, satu subframe itu ada 1 milisecond, kemudian ada 2 timestamp, berarti 1 timestamp sama dengan 0,5 milisecond, dan dia ada ini tadi yang Bu Asri bilang tadi, ada konfigurasi yang seperti ini. Possible konfigurasinya dibuatnya seperti ini. Oke ya. Nah, nanti itu akan kita pakai ya. Nah, jadi ini ya. Jadi ini penjelasannya aja ya, perbedaan antara TDD dengan FDD ya. Secara umum itu perbedaannya adalah ini gitu ya. Dan memang nggak bisa ya, misalnya Anda ada di frekuensi 2300, saya pakai FDD aja, nggak bisa. Karena memang sudah jadi sifatnya ya, karena kalau di dalam 2300 gitu ya, pasti frekuensi yang mode radio yang dipakai itu adalah menggunakan TDD gitu ya. Kalau 1800 dia pasti menggunakan FDD seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara ngitung resource block? Oke. Yang ini sudah ya. Sampai sini sudah ya.
Jelas ya tadi ya? Halo? Ya Bu, jelas Bu. Jelas ya. Nah, sekarang bagaimana cara ngitung resource block? Insya Allah kalau ini jelas, Anda nanti yang itu bisa mengerjakan, habis itu yang kuisnya bisa mengerjakan. Kita sampai Anda bisa ngerjain soal kuis 2 dan 3 aja udah cukup ya. Oke, nah jadi di dalam radio 4G, tadi istilah radio frame itu ada bagian terkecilnya gitu ya di dalam Anda. Jadi kalau untuk menghitung sekarang ya, kalau Anda bicara sama operator atau vendor itu untuk menentukan kapasitas di dalam jaringan 4G itu soalnya mereka mengatakan jumlah resource block-nya tinggal berapa gitu. Yang tersedia tinggal berapa, sekarang resource block-nya masih cukup apa enggak gitu. Apa sebetulnya resource block itu gitu ya. Jadi resource block itu adalah blok di dalam transmisi OFDMA yang disusun atas domain waktu dan domain frekuensi gitu, Dek. Ibaratnya gini, tadi kan kita pada saat mentransmisikan informasi di dalam OFDMA, supaya informasi itu bisa nyampe, karena kalau kita menggunakan frekuensi itu dia rentan interference, adalah kita melakukan ortogonal kan ya. Mengortogonalkan itu adalah mengubah dari domain frekuensi ke domain waktu ya, dan setelah itu kita ubah lagi dari waktu ke frekuensi. Oke ya. Nah, berarti penyusunan blok-blok informasi yang melewati proses pentransmisian OFDMA itu harus disusun di dalam domain waktu dan domain frekuensi. Jelas ya, Dek? Benar nggak nih? Paham ya maksudnya ya? Halo? Jelas ini? Hah? Kenapa? Ya, Bu, jelas, Bu. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana nyusunnya? Bentuknya itu seperti ini, Dek. Tadi gambar yang ini, saya ulangi ya, gambar yang ini tadi kan di depan awal, yang ini ya. Nah, ini kan subcarrier ya, ingat-ingat ya, yang frekuensi itu subcarrier, yang time itu waktu kan kayak gini. Nah, ini bisa kita gambarkan, kita terjemahkan menjadi bentuk blok radio, menjadi bentuk seperti ini. Ini kalau Pak Lingga punya Excel-nya malah, enggak usah ya, tambah pusing nanti. Kayak gini, Excel-nya kecil-kecil, nanti kayak gini ya. Nggak usah sampai segitunya lah ya. Yang penting Anda bisa ngitung aja sudah oke lah ya. Itu biar saya aja karena harus kompeten ya, karena mau jadi asesor, wah ujiannya kayak gitu ya. Anda nggak usah sampai yang jelimet gitu. Ini aja Anda ngerti, alhamdulillah saya ya. Oke, ini yang tadi. Ini adalah domain frekuensi yang tadi, dan ini adalah domain waktu yang tadi. Sampai sini jelas semuanya? Halo? Halo semuanya? Oke ya. Jadi domain waktu dan frekuensi yang tadi di depan itu diterjemahkan dalam gambar ini tuh menjadi seperti ini. Paham ya? Oke. Nah, tadi kan kita bahas bahwa satu subcarrier itu sama dengan 15 kHz. Ini ya, Dek. Satu subcarrier adalah 15 kHz. Jadi, kalau Anda ini adalah ini. Satu yang kecil-kecil ini loh, Dek. Yang kecil-kecil ini ya. Saya mau nunjukinnya pakai apa nih? Ini loh yang kecil-kecil ini ya. Yang kecil-kecil ini satu subcarrier ya. Dan satu subcarrier kecil ini sama dengan 15 kHz. Yang kecil ini loh ya. Halo? Oke? Halo semuanya? Iya, Bu. Nah, oke, saya ulangi lagi ya. Satu radio frame sama dengan berapa frame? Berapa subframe, sorry? 10. 10 ya. 10 frame ya. Benar ya? 10 subframe. 10 subframe sama dengan 10 milisecond sama dengan 20 time slot ya. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa kesimpulannya adalah 1 subframe sama dengan 1 milisecond sama dengan 2 time slot. Artinya 1 time slot sama dengan 0,5 milisecond.
dan satu time slot itu ada 7 simbol. Yang tadi begitu ya. Halo semuanya. Ini loh, saya tulis lagi. Jelas ya? Ini loh, saya tulis lagi. Benar ya? Halo? Ya, Bu, benar. Iya, siap. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang terkait dengan resource block, sekarang kita di domain frekuensi dulu ya. Kita bicara domain frekuensi. Domain frekuensi tadi kan isinya subcarrier ya, Dek. Satu subcarrier itu sama dengan 15 kHz gitu ya. Padahal di dalam satu saya gambar aja. Ya, satu begini ya. Satu resource block itu, nih lihat ya. Nah, satu resource block itu sama dengan 12 subcarrier. Satu resource block, ini saya nulisnya gambarnya resource block ya. Ini satu resource block nih ya. Itu sama dengan 12 subcarrier. Jadi saya harus gambar ini 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti sama dengan 15 kHz dikalikan 12. Berarti sama dengan berapa, Dek? Halo? Berapa? Ayo dong dihitung. Berapa? 180. 180 apa? Kilohertz, Bu. 180, 15 kali 12 itu 140. Iya. Kilohertz ya. Pasti kok jadi ini ya. Nah, setelah itu sekarang kita bicara itu di bagian apa? Frekuensi ya, di sisi frekuensi, di domain frekuensi. Sekarang kita berbicara di domain waktu. Nah, di domain waktu tadi kan isinya adalah apa, Dek? Halo, semuanya di domain waktu itu isinya apa tadi? Data kan ya, simbol kan? Halo? Iya, Bu, simbol. Itu isinya adalah satu resource block itu ternyata adalah satu resource block itu isinya nanti adalah 2 slot. Jadi satu subframe gini ya. Ini adalah satu resource block pair ya. Satu resource block pair berarti satu resource block itu sebetulnya ada satu slot ya. Jadi 12 ini kalau ini yang ini, Dek, maaf. Yang UI 4 ini satu resource block ya, yang kecil ini. Nih. Gimanain ya supaya ini tidak satu gini ini. Nah, ini itu satu resource block ya. Satu resource block itu isinya adalah satu slot ya. Satu resource block itu dalam waktu itu dia ada satu slot. Satu slot itu padahal sama dengan berapa? Satu slot itu 0,5 milisecond. Benar ya, Dek? Halo? Benar, Bu. 0,5 milisecond. Nah, satu slot itu ada 7 simbol. Ya kan begitu itu tadi. Padahal satu subframe itu adalah 2 time slot ya. Atau sama dengan 1 milisecond. Berarti sama dengan 14 simbol. Artinya kalau saya ngomong ini sebetulnya satu resource block itu cuma segini sebetulnya harusnya. Segini. Ngerti, Dek? Kalau 2 begini maka dikatakan sebagai PRB. Physical resource block itu sebetulnya kenapa kok dikatakan ada yang menyebutnya pair? Karena di sini 2 gitu loh, Dek. Karena sebetulnya satu subframe itu kan 1 milisecond kan ya. 2 time slot. Padahal segini itu masih setengah time slot, segini itu masih 0,5 time slot. Segininya 0,5 time slot juga. Gitu. Paham nggak? Paham nggak, Dek? Sehingga kalau ini 2 gini jadi dikatakan resource block pair gitu ya. Karena ada pasangan jadi kayak ada double 2 gitu. Padahal sebetulnya ya ini satu menyebutnya jadi karena satu subframe gitu ya. Ini satu subframe. Paham nggak? Sehingga satu subframe ini totalnya ada 14 simbol. Yang sini ya. Yang ini ya.
Kalau ini ya, kalau ini ada 7 simbol, ini juga ada 7 simbol. Kalau ini segini saja, ini segini, berarti, nah ini ya, kita melihat segini aja ini. Ini segini aja, berarti dia kan 1 subframe kan. 1 subframe berarti dia 1 milisecond, artinya 1 resource block pair. Nah, ada 14 simbol, karena yang kecil ini ada 7, yang ini ada 7 gitu. Bisa dipahami nih, yang warna ini, yang warna hijau nih. Nah, yang warna hijau ini, nah ini biar saya nggak usah gambar-gambar lagi, malah nanti jadi riwah ya. Jadi saya kasih tanda begini aja. Ini adalah resource block, gitu ya. Ini adalah resource block pair. Halo, jelas Dek? Ini kesannya tulisan ini rancu ya. Tulisan ini kan mengatakan satu resource block 180 kHz 12 ampere. Anda kalau melihat ini karena ini ada kuning-kuning lebar, kesannya segini itu 12, padahal ini lihat gambar panahnya itu cuma segini ya. Jadi agak ini apa ya? Kalau nggak teliti Anda jadi pusing, padahal ini sebetulnya cuma segini nih. Halo? Paham nggak nih? Halo Dek? Kok kayaknya mulai Iya, Bu. jelas Paham, Bu. nggak nih? Paham nggak nih? Nah, nanti simbolnya ini tergantung dari modulasinya. Apakah dia GPSK, ataukah 16 GAM, ataukah 64 GAM. Nah, baru tergantung dari sini. Oke. Dah, jadi sekarang kita lihat di mana satu resource block terdiri atas 12 subcarrier dengan masing-masing sebesar 15 kHz dan terdapat 7 OFDM simbol atau satu slot sebesar 0,5 milisecond. Saya ganti dengan kalimat ini, saya ganti dengan gambar ini tadi. Nah, ini ya, satu resource block itu ada 12 subcarrier itu ya, satu slot nih ya, nih. Ya, ini ya 0,5 milisecond satu slot itu ada 7 simbol. Ya, artinya nanti kalau yang ini gitu ya, yang ini satu subframe 2 times slot 14 simbol itu berarti satu resource block pair. Gitu. Nih. Jelas? Halo, ini resource block pair. Jelas, Dik? Jelas nggak semuanya kok diem? Iya, Bu. Oke ya. Nah, bagian terkecil dari resource block itu kita menyebutnya sebagai resource element. Bagian terkecil resource block itu resource element ya. Bagian terkecilnya itu ada resource element gitu ya. Jadi resource elemennya itu adalah 12 subcarrier dikalikan 7 OFDM simbol resource element. Ini kalau kita tarik lagi, nah resource blocknya ini ditarik, ini resource element ini. Nah, satu resource element. Satu resource element berarti ya itu tadi. Kalau ini 7 kali 84, jadi satu resource block itu udah ada 84 resource element. Ini kalau dihitung ya, ke sana itu ada 12, ya kesananya 12, kotak-kotaknya, kesininya itu ada 7 gitu ya. 7 kali 12 sama dengan 84. Resource element. Paham ya? Nah, di dalam resource element inilah nanti diletakkan ini 2 bit kah, 4 bit kah, 6 bit kah, 8 bit kah, tergantung dari modulasinya. Wis, keren, Anda udah tahu ini. Jangan lupa sampai lulus. Halo, gimana? Jelas ini? Iya, Bu. Jelas, Bu. Nah, yang jawab cuman Hakim doang, yang lain gimana? Halo? Cewek-cewek? Jelas, Bu. Oke, baik. Masih sanggup ya? Masih sanggup ya? Nah, sekarang ada juga yang disilakan dengan time transmission interval atau TTI ya. Jadi dalam LTE struktur itu ada time intervalnya ya. Time interval itu sebetulnya menunjukkan pada saat kita mengirimkan itu harus ada batasan ya antara satu slot dengan slot yang lain gitu ya. Sehingga berapa lama yang dibutuhkan gitu ya. Sampai kenapa kok ketemunya 10 milisecond gitu ya. Nanti ini ada perhitungannya. Jadi seperti ini ya. Satu slot itu
nilainya adalah sekian gitu ya. Nah, nanti jadi bisa ketemu satu time slotnya itu adalah sekian ya. Jadi ada rumusnya, sehingga per waktu yang dibutuhkan setiap time slot itu adalah sekian nih, 32,52083 nanosecond. Dari mana? Nah, ini hitungannya seperti inilah kira-kira. Ini cukup untuk diketahui aja lah ya. Nah, seperti ini. Jadi intinya apa namanya? Resource element adalah bagian terkecil dari sebuah resource block gitu ya, di mana di dalam satu resource element itu dia membawa satu subcarrier gitu ya. Nah, padahal satu resource block itu ada berapa subcarrier tadi? Ada 12 subcarrier gitu ya. Kemudian di bagian waktunya itu dalam domain waktunya itu ada satu slot ya kan? Satu slot isinya itu adalah 7 simbol gitu ya. Berarti ada 12 kali 7 gitu ya, seperti itu. Blok-bloknya itu seperti itu karena diubah dalam blok waktu dan blok frekuensi gitu ya. Oke. Nah, berapa jumlah resource blocknya nanti tergantung dari bandwidth yang digunakan gitu. Caranya gimana ngitungnya? Nah, kok bisa ini ketemu 20 itu kok bisa ketemu 100 dari mana? Nah, tadi, nah ini cara ngitung resource block ya. Cara ngitung resource block. Oke. Cara menghitung resource block. Cara menghitung resource block. Saya contohkan untuk yang bandwidth 20 MHz. Oke. Bandwidth 20 MHz itu berapa tadi, Dek, yang digunakan? Halo? Berapa yang digunakan? 18, Bu. Oke, 18 MHz ya. Oke. Padahal tadi kita tahu ya 18 MHz ya. Padahal tadi satu resource block itu sama dengan berapa? 12 subcarrier ya. Ya kan? Halo? Iya, Bu. Ya, sama dengan 12 kali 15 kHz. Sama dengan 180 kHz. Berarti jumlah resource block untuk 18 MHz sama dengan 18 kali 10 pangkat 6 dibagi 180 kali 10 pangkat 3. Gitu ya. Kita coret, coret, coret. Jadi tinggal berapa? Halo? Halo? Berapa, Dek? Ya Allah, nggak ada yang jawab nih, Pak Sri. Berapa? 100. Berapa, Dek? 100. Inilah ya. Saya tuh sebetulnya kepengennya kalau ini tuh kita online ya. Cuman kalau nunggu online minggu depan, aduh, nanti kita mundur lagi. Mending minggu depan kita review aja ya, biar cepat. Balik lagi ke sini. Oke ya. Nah, dengan cara yang sama nanti akan ketemu. Nah, oh, kalau 20 itu 100. Oh, kalau 15 itu 75. Oh, kalau 10 itu 50. Jadi, kalau Anda punya bandwidth 20 MHz itu jumlah resource block yang didapatkan itu, resource block-nya itu adalah 100 resource block ya. Kalau 1,4 nanti ada 5, ada 6, 3 ada 15, 5 ada 25, 10 ada 50, dan 15 ada 75 resource block. Hitungnya dari mana tadi sudah saya tunjukkan. Nah, kenapa kok seperti itu, Bu Asri? Ini yang saya tunjukkannya. Jadi, ini ya. Ini. Jadi ya, di dalam case study-nya gitu ya, dari 20 MHz itu sebetulnya yang digunakan itu hanya 90%-nya saja gitu ya. Yang digunakan itu sebetulnya hanya 18 MHz. Kenapa? Karena yang sisanya itu adalah dipakai sebagai guard band. Ya, jadi sisanya itu digunakan sebagai guard band ya. Seperti itu. Jadi
dia perlu guideline untuk membatasi penggunaan antara frekuensi dari satu user dengan user yang lain. Ya, dalam hal ini biasanya usernya berupa provider ya. Jadi misalnya punya Telkomsel dibatasi dengan punyanya XL ya, maka harus dikasihkan guideband 1 MHz dengan 1 MHz. Jadi mengapa perhitungan untuk 20 MHz itu ketemunya adalah 100 ya untuk PRB-nya gitu ya, subcarrier-nya 1200 ya, karena tadi yang digunakan hanya 90% atau 18 MHz. Sehingga ketemu PRB-nya 100 dan subcarrier-nya adalah 1200. Azan, Dek. Sebentar ya, berhenti sebentar ya, azan ya. Halo semuanya. Berhenti sebentar ya. Iya, Bu. Halo semuanya, kita lagi ya. Oke, sekarang kalau ini sudah paham semuanya? Sudah paham belum yang tadi Bu Asih sampaikan? Halo?
Nah, kalau sudah paham, coba sekarang kita kerjakan ini ya. Habis kerjakan ini, kalau sudah betul, ya sudah selesai ya. Nanti Anda tinggal mengerjakan kuis ini dan kerjakan ini. Oke. Siapa yang mau nyoba? Ya, saya stop sharing. Siapa yang mau nyoba mengerjakan ini? Nanti kita bahas bareng. Ini di-share aja, terus ditulis seperti ini ya. Ditulis seperti ini. Coba. Ini bandwidth-nya diketahui 1,4 MHz, modulasinya GPSK, normal atau short CP. Ayo, saya stop sharing deh. Ayo, coba siapa yang mau nyoba kuis 2? Satu aja. Kalau sudah oke, nanti sudah cukup. Coba open cam dulu deh. Ini kalau kayak gini nggak ada yang open cam nih. Coba open cam dulu deh. Satu soal ini aja, habis itu kita selesai ya, udah maghrib. Kita review. Siapa yang mau mewakili, mengerjakan? Ayo. Ayo, cowok, cewek. Nuril? Yuk, Nuril. Bisa, Nuril? Silakan, Nuril. Benar, Bu, dicoba, Bu. Ya, silakan. Loh, kok Ibu, hilang? maaf. Soalnya Aja, di-share. Nanti dicoret-coret gitu. Loh, kamu udah ngerjain belum? yang kuis kuis Yang 2. kuis 2, yang kuis Iya, 2. benar, Bu. Oke. Pakai note boleh, Nuril? Kamu share note, Nuril? Iya, Bu. Bentar. Sebentar, Bu. Di rumah apa di kampus nih? Padahal di rumah kan ya? Iya, Bu, di kosan. Maaf ya, sebentar ya. 10 menit ya ini ya. Habis ini nggak akan hilang maghribnya ntar. 6:15 ya kita selesai ya. Ntar. Saya langsung gini aja boleh, Bu? Boleh, boleh, nggak apa-apa. Jadi kan Belum keluar kuis 2-nya. Ini, Bu, kayaknya sinyalnya sebentar. Udah belum? Belum. Di atas mana? Sharing, coba. Yang keluar ini apa namanya? Nah, sip. Oke. Udah. Oke. Jadi kan ini bandwidth-nya 1,4 dengan modulasi GPSK dan normal atau short CP. Ya. Jadi kan ini 14 OFDM per simbol per 1 milisecond. Benar ya, benar ya, karena tadi kan satu subframe itu ada 2 time slot kan ya, 1 time slot kan 7 simbol. Makanya kenapa kok 14? Karena itu ya, benar ya, yang lain ya, halo semuanya ya. 1 subframe 2 time slot, 1 time slot 7 simbol, berarti 1 subframe 14 simbol. Oke, next. Terus GPSK, nah GPSK itu 2 bit per simbol. Oke. Jadi 14 dikali 2 sama dengan 28 bit per 1 milisecond subframe. Ya, betul. Terus dari yang ini, jadi 28 bit per 1 milisecond sama dengan berarti ini 28 kbps per subcarrier. Ya, betul. Titik-titiknya dihilangin tolong, Dek, biar nggak boleh ya. Iya, Bu. Ya, oke, biar rapi. Ya, betul. Terus sekarang mau ditanyakan resource block-nya. Berarti 12 dikali 28. Karena 1 RB tadi 12 subcarrier. Betul.
Jadinya di sini 336 Mbps per resource block. KBPS sebetulnya. Ya, atau sama KBPS. dengan 0,336 Mbps. Gini Itu ya, kan Bu. Mbps yang depan. Jadi harus Anda yang depan itu 336 itu Anda. Ini Nah, KBPS. itu KBPS. Ya. Nah, oke. Terus ini tadi kan itu dari yang tabel tadi, jadi 6 resource block, bukan Bu? Betul, 6 resource block karena kita yang ditanya adalah bandwidth untuk 1,4 MHz. Yes, betul. Jadi di sini 6 dikali 0,336. Taruhnya salah itu sama dengan Dek. 0,336. Nah, sama dengan 2,016 Mbps per gini, Bu. Jadi setiap antena kalau dia menggunakan GPS kan, yang dia misalnya pakai bandwidthnya 1,4, maka kebutuhan per antenanya itu adalah 2,016 Mbps. Seperti itu. Ngerti ya, Dek ya? Halo? Itunya Ya, paham ini ya? Jelas ya? Jadi tergantung dari simbolnya. Oke. Semuanya bisa ya? Oke, good. Makasih, Nuril. Nah, berarti dari sini, ya, berarti Bu Asin nanti bisa langsung nge-attachment-kan tugas untuk minggu depan ya. Saya share lagi nih sekarang. Window. Nah, oke, share. Nah, Anda bisa mengerjakan kuis 3 ini ya. Ini kan tadi yang dihitung Nuril ya. Kalau 1,4 KPSK itu 2,016. Nah, Anda isi yang lain ini. Cuman harus dipakai cara ya. Pakein cara ya. Pakein cara. Kalau mau Anda bikin Excel-nya, kalau ini nggak usah Excel sebetulnya, caranya beda-beda ya soalnya ya. Hitung aja nanti. Nah, tapi pakai cara ya ini ya. Nah, sampai ketemu, sampai ditambahi lagi yang 256 ya. Ini kan tabelnya cuma sampai 64 ya. Ini coba dihitung nanti sampai 200. Ini tambah satu lagi ya. 256 QAM. Itu yang pertama ini. Nah, terus sambil Anda, nah ini tadi yang Mbak Sri sampaikan tadi. TDD itu ada 7 skenario. Dari skenario sampai skenario 6. Nanti udah ketemu kan ini? Misal ini 2,016 ya, 2,016 KPSK untuk 1,4. Di sini Anda bikin nih, di 1,4 itu kalau dia, nih ya, saya kasih contoh ya. Kalau dia skenario 0, berarti 1/3, berarti dari 2016 itu, berarti kalau 1/3 kan berarti ini ada 4 ya. Apa namanya, jumlah perbandingannya kan 4 perbandingan ya. Jadi DL-nya 1/4, uplink-nya 3/4 gitu, nggak ngerti nggak? DL semuanya? Iya Bu, ngerti Bu. Nah, berarti untuk skenario 0, untuk downlink itu adalah 1/4 dari 2,016. Untuk uplink-nya adalah 3/4 dari 2,016. Itu baru skenario 0. Skenario 1-nya gitu ya. Ini kalau ini kan 1/1 berarti setengah-setengah ya. Berarti 1,0008 itu adalah untuk DL dan 1,0018 untuk AL. Terus seterusnya. Itu untuk skenario 1. Itu jadi satu nilai ini gitu ya. Satu nilai ini ada 7 skenario. Nanti dia ada 7 skenario, ini ada 7 skenario gitu ya. Nah, ini Anda boleh menggunakan Excel, nggak apa-apa. Gampang ya, bisa pakai Excel-nya. Karena hitungannya sama. Tinggal Anda cari perbandingannya itu. Tolong ini dikerjakan ya. Tapi ini untuk minggu depan dikumpulkan. Halo, semuanya jelas? Paham, Dek? Iya, Bu. Oke, ya. Nanti kalau bingung, minggu depan kita bahas. Di situ nanti kita soalnya masuk ke desain, sampai kita desain core ya, sampai core, sampai semuanya. Jadi Anda tahu
mendesain 4G dari mulai bagian radionya sampai bagian core selesai semuanya, baru kita nanti masuk 5G. Insyaallah, amin. Semangat ya, bisa ya? Halo, semuanya? Iya Bu, insya Allah Bu. Insyaallah, dicoba ya, dikerjakan ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Jadi, saya nanti sudah bisa mengupload tugas untuk kuis 2 dan kuis 3 ya. Dan dikumpulkannya insya Allah minggu depan ya. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf atas kekurangan Ibu, kesalahan. Ya, absen saya yang di learning siap, masih. siap. Oke. Kasih Bu. Ya, ada lagi? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih semuanya. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Ya, dikerjakan tugasnya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.